saya atas nama Kimia Prestati, NIM 1.04.2022.0132. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, semester 1, kelas C, program studi bimbingan dan konseling Kristen. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori belajar. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu teori dari 4 teori belajar, yaitu teori humanistik. Dan yang akan saya jelaskan sesuai dengan mind mapping yang telah saya buat. Pertama-tama yang akan saya jelaskan dari teori humanistik adalah pengertian dari teori humanistik. Baik, teori humanistik adalah salah satu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya. Secara garis besar, teori humanistik adalah teori belajar yang bertujuan menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat orang mampu mengenali diri sendiri. Yang kedua, teori humanistik menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, belajar adalah hal yang penting dan perlu dilalui semua murid, sebab dalam proses inilah seorang mampu mengenali dirinya sendiri dan mampu mencapai aktualisasi diri. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teori belajar humanistik. Yang pertama, lebih fokus pada proses belajar itu sendiri. Yang kedua, adanya peran aspek kognitif dan aspek afektif. Yang ketiga, mementingkan pemahaman dan juga pengetahuan dalam proses belajar. Yang keempat, mementingkan sikap dan perilaku diri ketika menjalankan proses belajar. Yang kelima, tidak seorang pun mengatur atau mendikte proses belajar yang benar pada setiap individu. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip teori humanistik. Yang pertama, manusia mempunyai keinginan ilmiah untuk belajar. Pada dasarnya, manusia memiliki rasa ingin tahu dan keinginan untuk mengeksplorasi pengalaman yang baru. Yang kedua, proses belajar akan berlangsung dengan cepat dan bermakna apabila bahan yang dipelajari relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, kualitas belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi gangguan dari luar. Ketenangan menjadi kunci efektif proses belajar mengajar. Yang berikut, belajar secara partisipatif artinya seorang harus aktif dalam menanggapi materi yang disampaikan. Yang berikut, proses belajar yang dilakukan dengan melibatkan pikiran, perasaan, dan tidak hanya salah satunya. Yang berikut, kebebasan, kepercayaan diri, dan keaktifan dapat ditingkatkan dengan evaluasi diri. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang penerapan belajar teori humanistik. Penerapan ini lebih menunjuk pada proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator atau memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Guru kepada peserta didik dapat mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari teori humanistik. Meningkatkan minat. Yang pertama, meningkatkan minat belajar individu. Yang kedua, membantu membentuk pribadi, perubahan sikap ke arah yang positif dari hati nurani. Yang ketiga, membantu mengingatkan kreativitas setiap orang. Yang keempat, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas serta sikap yang baik. Yang kelima, mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik pada setiap individu. Yang keenam, mengembangkan individu dan membantu mereka mencapai aktualisasi diri. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari teori humanistik. Yang pertama, dapat memunculkan perilaku individu. Yang kedua, apabila tidak ada kesungguhan dari murid untuk belajar, maka proses belajar pun bisa dianggap gagal. Yang ketiga, tenaga pengajar sebagai fasilitator menjadi minim peranan. Yang keempat, pendekatan belajar tidak dapat
digunakan untuk metode pembelajaran praktis. Yang terakhir akan memunculkan pembedaan yang signifikan terhadap murid satu sama lain sehingga timbul kesenjangan. Baik, ini sedikit dari saya dalam menjelaskan salah satu teori dari 4 teori belajar, yaitu teori humanistik. Terima kasih, shalom.